Indonesia merupakan negara dengan beban TBC tertinggi ketiga di dunia. Berdasarkan laporan dari Badan Kesehatan Dunia tahun 2019, estimasi kasus TBC di Indonesia adalah 845.000. Sementara yang terlaporkan adalah 67%. Sehingga ada 33% kasus TBC yang belum dilaporkan. Meski demikian, sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal ini. Namun, upaya penemuan kasus di tempat kerja masih terbatas. Tempat kerja, terutama lingkungan kerja dengan sirkulasi udara yang kurang memadai, menjadi salah satu tempat berisiko meningkatkan penularan TBC. Yayasan KNCV Indonesia melalui program Women Empowerment in Workplace to End TB atau WOW-TB berupaya untuk menanggulangi TBC di tempat kerja guna menciptakan lingkungan kerja bebas TBC. Program ini fokus pada penemuan kasus, pembentukan jejaring layanan TBC antara klinik perusahaan dengan puskesmas setempat dan dinas kesehatan, serta pembentukan penggiat TBC di lokasi kerja. Dalam implementasinya, YKI bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Disnakertrans, dan Dinas Kesehatan. Lingkungan yang padat meningkatkan risiko penularan TBC. Penularan TBC, hal ini dapat dicegah dengan adanya pemahaman mengenai TBC. Di antaranya adalah mengenai apa itu TBC, penyebab TBC, bagaimana penularan TBC, gejala TBC, serta upaya yang harus dilakukan ketika gejala-gejala tersebut muncul, dan juga pengobatan TBC. TBC bisa disembuhkan dengan pengobatan yang tepat dan tuntas. Edukasi menjadi langkah awal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran terkait penyakit TBC. Setelah mendapatkan informasi mengenai TBC, pekerja diharapkan semakin memahami bahwa memeriksakan diri untuk deteksi gejala TBC penting dilakukan. Semakin awal TBC terdeteksi, maka dapat ditangani lebih cepat sehingga memperkecil potensi penularannya. Program WOW-TB akan melakukan screening TBC pada 100.000 pekerja untuk menemukan pekerja yang terdiagnosa TBC. Peserta akan diminta untuk mengisi screening TBC secara mandiri menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh Yayasan KNCV Indonesia, yaitu Screening Elektronik Pekerja untuk TB atau Sekar TB. Dari aplikasi Sekar TB dapat diketahui bahwa seorang pekerja adalah terduga TBC sensitif obat, terduga TBC resistan obat, atau bukan terduga TBC. Bagi pekerja yang terduga TBC, maka akan dilakukan pemeriksaan diagnostik penunjang menggunakan mobile klinik. Mobile klinik merupakan layanan fasilitas pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan foto dada atau ronsen toraks dan fasilitas pengumpulan dahak dengan menggunakan portable sputum put yang datang ke setiap perusahaan dalam rangka penegakan diagnosis TBC. Petugas kesehatan akan memberikan hasil diagnosa tersebut kepada yang bersangkutan serta rangkuman hasil pemeriksaan kepada perusahaan tempat ia bekerja. Dari hasil screening, pekerja yang positif TBC akan dilakukan tindak lanjut oleh petugas layanan kesehatan. Dokter akan menginformasikan jenis TBC yang diderita oleh pekerja, sehingga pengobatan yang diberikan akan disesuaikan dengan jenis TBC yang diderita oleh pekerja yang bersangkutan. Perusahaan juga perlu mengetahui bahwa pengobatan tuberkulosis akan berlangsung selama 6 bulan untuk TBC sensitif obat atau 9 hingga 24 bulan untuk TBC resistan obat. Kondisi ini tentu memiliki konsekuensi yang dapat menghambat produktivitas perusahaan. Meski demikian, mengacu pada panduan pengendalian tuberkulosis di tempat kerja yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2015, pekerja yang terdiagnosis TBC tidak akan di-PHK, melainkan diberikan cuti dalam jangka waktu tertentu. TBC tidak hanya merupakan persoalan individu, namun juga merupakan persoalan semua pihak. Kesakitan dan kematian akibat TBC memiliki konsekuensi terhadap permasalahan sosial dan ekonomi, baik bagi penderita, masyarakat, keluarga, termasuk juga bagi perusahaan. Sehingga perlu adanya komitmen bersama untuk mengatasi hal ini. Bentuk komitmen ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan kerjasama antara klinik perusahaan dengan puskesmas untuk menjamin keberlangsungan pengobatan pekerja yang terdiagnosis TBC.
Meski demikian, tidak semua perusahaan memiliki fasilitas klinik kesehatan. Oleh sebab itu, perlu membangun jejaring layanan kesehatan terkait TBC dengan puskesmas terdekat. Jejaring layanan ini nantinya akan terintegrasi dalam program penanggulangan tuberkulosis nasional. Dalam memperluas jangkauan informasi tentang TBC di tempat kerja, dibentuk pegiat TBC yang disebut sebagai TB Warrior. TB Warrior dipilih dari perwakilan setiap perusahaan secara sukarela dan bersedia menyediakan waktunya untuk menjadi agen perubahan dan berperan sebagai pemantau batuk, perantara terbentuknya jejaring pelayanan TBC, serta mendampingi pekerja yang terdiagnosa TBC untuk minum obat. Saya mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh program WOW TB. Dari situ saya mengetahui bagaimana gejala-gejala TBC dan apa yang harus dilakukan apabila terinfeksi. Sebagai TB Warrior, saya dilatih untuk menjadi pemantau batuk, petugas minum obat, dan membantu jejaring layanan. Berbekal pengetahuan ini, saya juga bisa membagikan kepada rekan dan keluarga saya di rumah. Program ini memberikan manfaat terutama bagi karyawan yang bekerja di perusahaan kami untuk dapat melakukan screening TBC. Tidak semua fasilitas medical check-up yang disediakan oleh perusahaan menyediakan sarana diagnosa TBC. Sehingga screening ini melengkapi tes kesehatan dasar yang diberikan perusahaan setiap tahunnya. Semakin banyak kasus TBC ditemukan dan diobati di lingkungan kerja, maka akan berdampak pada peningkatan produktivitas. Tidak hanya bagi pekerja, namun juga bagi perusahaan. Yayasan KNCV Indonesia mengundang Anda untuk mendaftarkan perusahaannya dalam kegiatan screening TBC bagi pekerja.